إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka wa taala dan diberikan taufik dan hidayahnya. Mari kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ulah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Saudaraku, perhatikanlah rahmat dan nikmat Allah yang mengalir dalam kehidupan dirimu. Perhatikan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada dirimu. Tanyakan dan jawab sendiri, apakah pernah berlalu dalam hidup anda satu detik saja, di dalam satu detik itu anda tidak mendapatkan rahmat dan nikmat Allah? Pernahkah berlalu setelah sekian puluh tahun engkau hidup di permukaan bumi, ada satu detik dari sekian puluh tahun usia yang telah dilewati, bahwa anda di dalam satu detik itu tidak bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat ilahi? Sadarlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya, dan sadarlah bahwa rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak di yaumil hisab, di hari kehidupan pasca kematian yang dikenal dengan akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, dan Allah menyampaikan kepada kita kandungan-kandungan ayat-ayatnya, dan Allah menyebutkan kepada kita Allah telah mengutus para nabi dan para rasul untuk berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tahukah anda, sadarkah anda saudaraku muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa isi kandungan Al-Quran terhebat, bahwa isi kandungan dakwah para nabi dan para rasul terhebat adalah mengajak kepada la ilaha illallah, mengajak kepada la ilaha illallah. Agama ini yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul berdiri di atas pondasi la ilaha illallah, dan itu yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita
bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mengutus seorang rasul ke permukaan bumi, melainkan diwahyukan kepada rasul tersebut untuk diajarkan kepada umatnya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah kecuali saya, maka beribadahlah hanya kepadaku saja. Agama kita adalah agama Islam, dan pondasi Islam berdiri di atas syahadatain. Syahadat yang pertama dan itu yang terbesar, syahadat la ilaha illallah, dan mengiringi syahadat yang kedua di bawahnya, yaitu syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan tidak diterima agama seseorang dan tidak diterima Islam seseorang sampai dia benar-benar memiliki la ilaha illallah dalam kehidupannya yang dia pertahankan sampai akhir hayatnya. Saudaraku, di zaman kita sekarang ini, di negeri yang kita hidup sekarang ini, terlalu banyak umat Islam yang mengira la ilaha illallah yang ada di dalam agama Allah hanyalah sebuah ucapan yang perlu diucapkan sampai kemudian kita wafat, namun tidak perlu untuk diperjuangkan dengan amal sampai kita wafat. Dan ini adalah kesalahan terberat dan kesalahan terbesar dari orang-orang yang memiliki agama Islam, akan tetapi tidak merasa bahwa dia punya kewajiban untuk mempertahankan la ilaha illallah hingga akhir hayatnya. Bukan dalam bentuk ucapan semata, akan tetapi dalam bentuk amalan. Karena la ilaha illallah adalah simbol hidup. La ilaha illallah adalah logo kehidupan, moto kehidupan seorang mukmin yang merupakan hari-harinya menuju kepada la ilaha illallah itu, perjuangannya dalam hidupnya menuju la ilaha illallah itu, apapun yang dia lakukan daripada aneka ragam ketaatan adalah untuk mewujudkan la ilaha illallah tersebut, bukan hanya sebuah kata yang diucapkan kemudian Anda berlalu dan tidak peduli lagi kepada apa makna dan apa yang diinginkan oleh kata yang ada di dalam la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sadarlah bahwa di zaman Rasul kita hidup, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia melanggarnya. Bahkan dia lebih fasih mengucapkan la ilaha illallah daripada kita, karena lisan mereka lisanun arabiyyum mubin, dan mereka hidup dengan lisan Arabi yang seperti itu. Akan tetapi ketika amalannya bertolak belakang dengan makna yang diinginkan oleh la ilaha illallah, bukankah distatuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala mereka sebagai orang-orang munafik? Bukankah distatuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai orang-orang yang kufur? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Bukankah ayat ini telah turun kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun kemudian lisannya mengeluarkan aneka ragam kekufuran? Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan lisan dan selesai begitu saja, dan kemudian mendapatkan kemuliaan la ilaha illallah kalau tidak diperjuangkan dengan amalan. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah menuntut aneka ragam ketaatan yang kita lakukan seumur hidup kita, semasa kita baligh sampai kemudian akhir hayat, untuk kita pertahankan la ilaha illallah itu di hati kita, di lisan kita, dan di amal kita. Bagaimana cara mempertahankan la ilaha illallah di dalam amal kita? Yang paling hebat, jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan adalah lawan daripada la ilaha illallah. Dan jangan terjerumus ke dalam kekufuran, karena kekufuran melawan, menentang, tidak menerima agama Allah, walaupun hanya satu hukum daripada hukum syariat adalah amalan yang membawa kita kepada kekufuran yang membatalkan la ilaha illallah. Demikian juga dengan kemunafikan besar, menyembunyikan kekufuran di dalam hati walau lisan begitu fasih mengucapkan la ilaha illallah. Tiga dosa besar ini, syirik besar, kufur besar, dan kemunafikan besar, adalah musuh utama yang akan menghancurkan la ilaha illallah seseorang dalam hidupnya.
ketahuilah, walau lisan itu setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, namun amalan terjerumus ke dalam 3 dosa maksiat besar tadi yang khatib katakan, ketahuilah bahwa amalan tersebut telah menghancurkan la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan. Oleh karena itu, ketika seseorang meminta kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, meminta jodoh kepada selain Allah, meminta keselamatan di dalam rumahnya kepada selain Allah, meminta keselamatan di dalam usahanya kepada selain Allah, meminta keselamatan di dalam perjalanannya kepada selain Allah, meminta dilancarkan rezekinya dan dilancarkan usahanya kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan syirik yang dengannya la ilaha illallah seorang bisa hancur dan tidak bersisa. Karena kalau syirik telah terjadi, maka la ilaha illallah telah hancur. Karena la ilaha illallah menuntut diri anda saudaraku agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang banyak tidak difahami sekarang oleh banyak umat Islam. Dia mengira kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia melakukan aneka ragam kesyirikan, dia tetaplah orang yang memiliki la ilaha illallah. Kalla, sekali-kali tidak. Karena syirik penghancur la ilaha illallah. Karena syirik adalah lawan la ilaha illallah. Siang dan malam tidak akan pernah bersatu saudaraku. Maka siapakah orang-orang yang telah hancur la ilaha illallahnya? Orang-orang yang kemudian meminta kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, baik perlindungan daripada aneka ragam hal yang akan merusak di rumahnya dan di jiwanya, ataupun dalam usahanya dan rezekinya. Dan betapa banyak di zaman kita sekarang manusia yang pergi kepada selain Allah dan meminta kepada selain Allah, pergi kepada selain Allah dan menyembelih di sana untuk minta pengamanan dan berkah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dari zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sampai zaman ini ada 3 objek yang sering di dalamnya terjadi kesyirikan tersebut. Pertama bernama pohon keramat, yang kedua bernama kuburan keramat, dan yang ketiga bernama batu keramat. Dan itulah dia Uzza, Lata dan Manah. Uzza adalah pohon keramat, Lata adalah kuburan keramat, dan Manah adalah batu keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy. Dan di sanalah aneka ragam kesyirikan terjadi. Di sanalah aneka ragam permohonan kepada selain Allah terwujud. Dan sungguh itu menghancurkan la ilaha illallah. Itu bertabrakan dengan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu apa dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, bukan karena tidak tahu, akan tapi begitulah adab para sahabat di hadapan pertanyaan demi pertanyaan Rasul yang walaupun mereka mengetahuinya, tapi mereka selalu mengatakan ta'adduban, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syirik adalah lawan la ilaha illallah, maka jauhi agar Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita berada di atas la ilaha illallah hingga akhir hayat kita. Dan merupakan kewajiban bagi kita wahai muslimin memiliki moto hidup la ilaha illallah di dalam hati, di dalam lisan dan di dalam amalan. Dan ketahuilah, amalan yang bertabrakan dengan la ilaha illallah akan menghancurkan la ilaha illallah itu. Dan apabila seorang telah menghancurkannya dan dia tidak bertaubat daripada kesyirikan besar itu, hal yang paling dikhawatirkan, dia merasa dirinya masih muslim di sisi Allah. Allah tidak memandangnya lagi sebagai seorang muslim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim
wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, bukankah di akhirat semua kita khatib dan termasuk kita yang hadir di masjid ini di Jumat ini, semua kita menginginkan ampunan Allah? Semua kita menginginkan Allah tabaraka wa taala memberikan pengampunan kepada kita terhadap dosa kita. Ketahuilah bahwa Allah tak mau mengampunkan kalau kita kemudian wafat dengan membawa dosa syirik. Allah tak akan mau mengampuni. Dan Allah telah terangkan itu dengan keterangan yang jelas dan tegas di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitabullah yang Allah turunkan ke permukaan bumi, kalian menginginkan ampunanku, kalian meminta ampunanku, aku tidak akan mengampunkan kalian kalau kalian datang kepadaku dengan membawa kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik tidak lagi memiliki la ilaha illallah, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan pengampunan di padang mahsyar. Karena la ilaha illallahnya telah hancur dengan kesyirikan yang dia lakukan, dan dia tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala sehingga ajal datang menjemput. Allah tabaraka wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak akan mengampunkan apabila dia disekutukan dengan sesuatu, dilakukan syirik, permintaan kepada selain Allah, penyembelihan kepada selain Allah, permintaan manfaat kepada selain Allah, permintaan untuk dijauhkan dari mudarat kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, dan apapun permintaan yang banyak yang ditanyakan oleh manusia dan dimintakan kepada manusia kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Manusia minta rezeki kepada aneka ragam manusia yang mereka anggap orang pintar dan mereka anggap orang sakti. Itu adalah perbuatan syirik yang dengannya apabila dikerjakan dan tidak wafat sebelum meninggal dan tidak taubat sebelum wafat, maka dia telah menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, dan ketika itu dia tidak memiliki la ilaha illallah sehingga dia tidak berhak untuk diampuni. Allah dengan tegas mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushrak. Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Dosa selain syirik, membunuh dan yang lainnya, itu di bawah syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau dosa itu bukan syirik, di bawah syirik, maka Allah masih mau mengampuni liman yasha, untuk orang-orang yang Allah inginkan dan Allah pilih. Maka kalau kita inginkan ampunan Allah di padang mahsyar, kalau kita inginkan ampunan Allah di yaumil hisab, dan kita pasti akan dipanggil oleh Allah menghadap, dan Allah pasti akan menghisab kita, dan kita pasti menginginkan pengampunan itu, maka jaga hidup kita dengan tetap mempertahankan la ilaha illallah kita dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan sampai akhirnya kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Ini dia makna bahwa la ilaha illallah moto kehidupan yang harus kita jaga setiap hari sampai kemudian kematian datang menjemput kita. Semua kita, baik khatib ataupun hadirin sidang Jumat yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, pasti tidak ingin ke neraka dan pasti sangat mengidamkan surga. Dan ketahuilah bahwa neraka itu wajib bagi orang yang tidak memiliki la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwa surga itu haram bagi orang yang tidak memiliki la ilaha illallah. Menghadap Allah, la ilaha illallah yang telah hancur. Seperti yang khatib katakan tadi di khutbah yang pertama, tak akan Allah berikan kepadanya surga dan pasti akan sampai di neraka, dan di neraka untuk selama-lamanya. Itu Allah yang katakan, dan itu yang Allah sebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala haramkan untuknya surga. Surga itu milik Allah. Allah berhak mengharamkan siapapun yang Allah ingin haramkan untuk sampai ke surga. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita di dalam ayat Al-Quran yang bisa kita baca di dalam Al-Quran,
bahwa Allah telah mengatakan, saya haramkan surga untuk orang-orang yang berbuat syirik. Kalau tidak sampai ke surga itu artinya pasti di neraka untuk selama-lamanya. Karena untuknya haram surga berarti tempatnya di neraka untuk selama-lamanya. Dan itu makna ayat berikutnya, wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya orang yang berbuat syirik itu hanyalah neraka. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Karena pintu surga telah diharamkan Allah untuk dimasuki oleh orang-orang yang hidupnya menjauhkan dirinya dari pengamalan, dari mempertahankan, dari memperjuangkan tegaknya la ilaha illallah. Oleh karena itu saudaraku hadirin, mari kita pertahankan la ilaha illallah kita dalam kehidupan ini. Tidak cukup dengan ucapan dan selesai, akan tetapi jauhkan diri kita dari yang bertabrakan dengan kesyirikan. Itulah makna iyyaka na'bud, itulah makna wa iyyaka nasta'in. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan,